Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nani Sapitri, saya dari kelas RA2 PGSD. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kuliah pedagogik yang berjudul Pendidik dan Peserta Didik. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut apa sih pendidik dan peserta didik itu, jangan lupa disimak ya videonya. Nah, di sini ada proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Memang sudah seharusnya dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan itu harus diadakannya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Karena dengan cara itulah pendidik menyampaikan edukasinya kepada peserta didik. Setelah kita mengetahui proses pendidikan sebagai interaksi sosial, sekarang kita akan membahas tentang pendidik. Di sini pendidik itu dibagi dalam beberapa lingkungan. Yang pertama, pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Kemudian, syarat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam keluarga adalah memiliki sifat dewasa dan berwibawa. Selain itu, pendidik dalam keluarga harus melakukan tugasnya tersebut, karena itu adalah salah satu tanggung jawab moral. Berikutnya ada proses pendidikan dalam lingkungan keluarga atau informal yang berarti tidak terikat oleh materi, waktu, dan metode. Materi pendidikan dalam keluarga yang pertama ada pendidikan budi pekerti, yang kedua pendidikan sosial, dan yang ketiga pendidikan keterampilan. Yang kedua, pendidik dalam lingkungan lembaga pendidikan formal. Adapun pendidik dalam lingkungan formal yaitu dosen, guru, konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik dalam lingkungan lembaga formal, yaitu yang pertama harus menguasai kualifikasi akademik, yang kedua harus menguasai kompetensi, dan yang ketiga harus memiliki sertifikasi. Berikutnya ada profesionalisme pendidik dalam lingkungan lembaga formal. Oleh karena itu, untuk menjadi pendidik dalam lingkungan lembaga formal yang profesional, pendidik harus yang pertama menguasai kualifikasi akademik, dan yang kedua harus menguasai kompetensi. Nah, di sini kompetensi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat yaitu kompetensi profesional. Nah, kan tadi sudah dijelaskan syarat menjadi pendidik dalam lingkungan lembaga formal, yang salah satunya yaitu harus memiliki kualifikasi akademik atau tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Jadi, di sini minimal pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4 atau yang sering disebut juga D4. Berikutnya, pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Selanjutnya, pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau sering disebut juga S3. Kan tadi sudah disebutkan bahwasannya kompetensi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi pedagogik, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan apa sih kompetensi kepribadian dan kompetensi lainnya. Kalau kalian ingin tahu, simak terus ya videonya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu kompetensi kepribadian. Jadi, kompetensi guru yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Di sini, kompetensi kepribadian adalah kompetensi personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang
yang dewasa, yang arif, yang berwibawa, yang mantap, yang stabil, yang berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Kemudian kompetensi guru yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Di sini, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, memahami perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, memahami pengembangan peserta didik, dan memahami evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Berikutnya di sini ada kompetensi sosial. Kompetensi guru yang ketiga ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, dengan peserta didik, dengan orang tua peserta didik, maupun dengan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, selanjutnya kompetensi yang keempat yang harus guru miliki yaitu kompetensi profesional. Kompetensi guru yang terakhir ini yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran, penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran, dan substansi ilmu atau bisa disebut juga dengan intisari ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuan. Lingkungan pendidik yang terakhir adalah lingkungan pendidik dalam lembaga pendidikan non-formal. Di sini, menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pendidikan nonformal ialah pendidikan yang diselenggarakan bagi para warga yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau sebagai pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kemudian, penyelenggaraan pendidikan nonformal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat, sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan nonformal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik dalam lembaga pendidikan formal. Selain itu, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. Di sini ada contoh pendidikan nonformal. Yang pertama, lembaga kursus dan pelatihan. Yang kedua, kelompok belajar. Dan yang ketiga yaitu majelis ta'lim. Selesai sudah materi mengenai pendidik. Setelah ini, saya akan menjelaskan apa itu peserta didik. Jika kalian ingin tahu, simak terus ya videonya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hakikat dari peserta didik. Jadi, peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi atau sesuai dengan kemampuan yang diharapkan. Syarat untuk menjadi pendidik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. Selain ada hakikat peserta didik, di sini juga ada karakteristik peserta didik. Jadi, secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik memiliki berbagai potensi. Dan yang kedua, peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. Dan yang keempat, peserta didik memerlukan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. Yang kelima, peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Yang terakhir, yaitu karakteristik peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Nah, yang terakhir ada istilah dari peserta didik. Yang pertama, siswa. Yang kedua, mahasiswa. Yang ketiga, taruna. Yang keempat, warga belajar. Yang kelima, pelajar. Yang keenam, murid. Dan
santri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.